Samsun Rampes Wilujeng siang sadayana. Hari ini kita mau talk show tentang kebudayaan. Oke, perkenalkan nama saya Alda Febianti Rahayu. Saya semester 7 dari Prodi Manajemen. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Perkenalkan nama saya Rizky Abdurrahman dari semester 7 Prodi Manajemen. Nah, di talk show kali ini kita akan berbicara seputar kebudayaan. Nah, Teh Alda, untuk berbicara seputar kebudayaan ini, kalau boleh tahu narasumbernya siapa? Oke, Kang Iki tentunya narasumber kita hari ini, beliau sangat hebat dan tentunya sangat menginspirasi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, atau nyalakan lonceng di bawah ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi mungkin ya. Kita langsung saja sambut kepada Bapak Dr. Haji Gunawan Undang, SIPMSI, kami persilahkan. Akang kumaha damang Kang? Alhamdulillah alamin. Samulina daramang. Alhamdulillah Kang. Kesibukannya Kang selain di kampus itu ngapain aja sih? Ya ngurus budaya, ngurus seni lah. Terutama di Perhimpunan Penggiat Angklung Indonesia. Masih sibuk ya di luar kampus juga Kang? Ya lumayan lah, sedang menghadapi beberapa kegiatan. Nah, di antaranya ya ada amanat untuk mengelola tentang dana Indonesia dalam pengembangan angklung. Oke, jadi Kang hari ini kita akan membahas tentang kesenian. Tapi sebelum itu pengen tahu menurut pandangan Akang apa sih lembaga budaya khususnya di bidang kesenian itu? Ya, berbicara urusan seni ya, seni itu bagian dari budaya. Semua produk manusia itu ya itu hasil karya budi. Kalau hasil karya dan budi menjadi budidaya dan kemudian budaya lah ya. Kalau asal katanya itu ya itu menunjukkan bahwa itu adalah semuanya karya inovasi budaya. Selama ini mungkin orang mengatakan bahwa hasil teknologi itu ya teknologi, padahal itu kan sebenarnya budaya. Karena selama itu adalah produk manusia kan itu hasil karya budi manusia kan gitu kan ya. Nah demikian juga sama seni juga. Ya, selama ini bahwa bagian yang paling mungkin dikenal masyarakat itu tentang seni sebagai bagian dari budaya memang betul, tapi itu kan dalam pengertian sempit. Sebab pengertian budaya itu ya sangat-sangat luas sekali. Selama itu adalah karya akal, ekspresi, hasil inovasi gitu kan, itu kan bagian dari budaya. Jadi pengertian budaya sangat luas sekali. Ya. Nah, tentunya di Agipar ini juga ada lembaga kebudayaan. Kita pengen tahu sejarah dan kapan berdirinya lembaga budaya di Agipar. Ya, yang pertama ya, kalau berbicara urusan di ruang lingkup Yayasan Al-Ghifari secara umum, saya sebagai pendiri perintis di Yayasan Al-Ghifari dan juga unit garapan yang ada dikelola mulai dari TK sampai universitas ya, itu ada 3 misi yang kami kembangkan. Yang pertama itu misi ya kebudayaannya itu, kebudayaan Sunda. Kemudian juga yang keduanya itu tentang kewirausahaan, ketiga tentang keislaman. Nah khusus dalam momentum podcast hari ini gitu kan ya kita berbicara urusan misi budaya. Jadi misi budaya ini adalah kami itu dulu membuat lembaga pendidikan ini sama seperti kalian. Mungkin ide-idenya itu di era mahasiswa ya, di era mahasiswa. Nah setelah kami keluar itu kami alhamdulillah tidak pernah menganggur dan mendirikanlah penerbitan gitu kan ya. Kemudian setelah penerbitan kita pun membuat ya lembaga pendidikan dari TK sampai universitas gitu kan. Nah salah satu misi kami itu dalam bidang budaya itu ya ini bagaimana mengekspresikan kebijakan-kebijakan ini di bidang pendidikan. Jadi mulai TK sampai universitas ini dikenalkan atau secara formal ada mata kuliah budaya Sunda, bahasa Sunda begitu kan ya. Memang banyak orang yang bertanya-tanya kenapa ini di Al-Ghifari yang seharusnya itu bermisikan
keislaman ada budaya juga kan gitu kan ya. Mereka menganggap mungkin begitu antara budaya dengan Islam ini satu hal yang kontroversial. Sebenarnya kan itu awar ya, adanya menyatu satu kesatuan selama itu memang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Nah kemudian lembaga budaya ini secara informal sebenarnya sudah lahir sejak Al-Ghifari lahir itu. Sudah lebih dari 30 tahun saya kira ya. Namun secara formalnya itu ya mungkin dalam 10 tahun terakhir inilah ya kita bentuk lembaga kebudayaan. Nah lembaga kebudayaan ini khusus di Yayasan Al-Ghifari sudah melingkupi semua unit garapan dari TK sampai universitas. Nah lembaga kebudayaan ini diantaranya Teh Alda begitu kan dulu pernah mengadakan praktek kerja ya. Iya di praktek kerja di lembaga kebudayaan Al-Ghifari bersama Pak Dr. Dudung Abdullah ya. Nah beliau inilah yang sebenarnya seperti kemarin ketika Universitas Al-Ghifari mengadakan muhibah seni budaya terutama budaya angklung ya ke Thailand atas undangan dari KBRI ya kami pun kerjasama dengan lembaga budaya kan gitu sehingga alhamdulillah syukurlah ya Yayasan Al-Ghifari khususnya Universitas Al-Ghifari lebih dikenal lagi lah gitu di dunia internasional. Mungkin Kang pengen tahu juga tujuan didirikannya lembaga budaya Al-Ghifari ini untuk apa sih? Ya salah satunya banyak yang sudah tidak begitu mengenal ya tentang tata titi duduga prayoga antaranya masalah etika. Tata titi duduga prayoga masalah etika. Contoh misalnya jika di HI itu ada table manner kan gitu kan. Disangkanya table manner itu adalah khusus bagi hubungan internasional itu disangkanya table manner itu hanya bagi menyajikan atau menjamu ya tamu-tamu asing. Padahal sebenarnya table manner di lingkungan budaya Sunda itu wah itu lebih dahsyat dari itu. Ya suatu contoh misalnya itu bagaimana membawa baki begitu kan dulu itu kan tidak boleh berdiri. Ya sekarang mah harus tapak deku gitu kan. Kalau misalnya ada yang tamu duduk kita di sini kemudian membawa baki harus tapak deku kan gitu kan ya. Nah, itu kan masalah-masalah budaya, bukan hanya masalah etika. Nah, kemudian kan ketika cangklek air begitu ya menghadap ke sebelah sana, seharusnya itu table manner yang salah. Seharusnya cangkleknya itu dihadapkan ke masing-masing tamu kan sehingga kalau mau minum itu langsung tidak usah memutar lagi cangkir kan gitu. Itu yang paling sederhana sebenarnya. Nah, itu kan bagian budaya. Dan selama ini hal-hal semacam itu kan sudah mulai luntur di kalangan generasi penerus. Oleh karena itu ya hal-hal semacam itu kan diajarkan bukan hanya sebagai bahasa. Demikian juga bahasa Sunda sudah bisa sudah banyak yang undak usuk bahasa. Coba saja misalnya ada yang bertanya, Kang, parantos neda kan gitu kan ya. Ya. Itu berarti jika bertanya kepada orang parantos neda, itu berarti undak usuk bahasanya salah. Harusnya kepada orang lain itu, terutama kepada saluhureun begitu kan, kepada yang lebih tua, yang dihormati. Neda mah untuk diri orang sorangan. Ya kan, untuk orang lain mah Kang parantos tuang tajan. Nah, itu adalah undak usuk bahasa hanya bagian dari budaya kan gitu kan ya. Nah, banyak sebenarnya itu hanya dari aspek bahasa lah misalnya kan gitu kan ya. Banyak hal yang lain juga masalah tata titi duduga prayoga artinya itu adalah masalah etika, bagaimana cara menghadapi orang tua, bagaimana cara berbicara, cara tindak tanduk dan sebagainya kan itu. Nah, seperti yang Akang bilang, Lembaga Budaya Al-Ghifari kan ke Thailand. Nah, kalau boleh tahu itu tuh acara apa sih, Kang? Ya ini adalah yaitu sebagai bagian implementasi dari lembaga budaya, terutama pembinaan pengembangan di Universitas Al-Ghifari. Ya kami itu alhamdulillah barangkali KBRI Thailand lah ya. KBRI Thailand itu
mengapresiasi bagaimana perkembangan kesenian angklung di terutama ya angklung di Universitas Al-Ghifari kan gitu kan ya. Dulu misalnya Teh Alda kan salah satu mungkin personil angklung tradisional dalam apa itu anjuran ya, angklung Cianjuran. Dan ini adalah genre ya, hemat saya itu adalah genre musik baru. Belum pernah, coba aja di YouTube, ada nggak angklung begitu kan dikolaborasikan dengan alat musik Cianjuran, kecapi, suling ya. Belum ada kan, ya terkecuali di Universitas Al-Ghifari. Ya dulu kan yang terlibat mahasiswa ada berapa dulu? Ada ayah sabara jalmi, ayah 15 jalmi, 20 jalmi. Ngawitan note ngacapi main gending lah ya, terus oge nu angklungna, terus oge anu nembangna ya. Nah barangkali salah satu yang dilihat begitu kan ya oleh KBRI sehingga ada undangan gitu. Nah tapi membawa misi ke sana itu ya itu angklung modern, angklung Pak Daeng. Kalau dulu kan angklung itu bukan alat kesenian, sebenarnya untuk alat ritual kan dulu, Huma terutama. Kalau melihat misalnya di Baduy begitu kan, mereka mulai dari nyacar, terus oge ngasek, terus oge dibuat, dugi kangunya pareka leuit gitu kan, ke lumbung padi, itu kan pakai alat musik angklung lah ya. Tapi tahun 37 diraih tadi inovasi angklung itu menjadi alat musik modern yang bernada diatonis kromatis ya. Kalau disederhanakannya itu bahasa umumnya nadanya itu do re mi fa sol la si do, sehingga bisa mengiringi lagu-lagu barat kan gitu. Nah itu menjadi misi kami ke Thailand itu, ke KBRI Thailand, antara lain ya. Selain juga ya antara lain itu mengenalkan angklung ke dunia internasional. Selain itu juga misi kami itu ya mudah-mudahan mulai tahun depan itu ada mahasiswa Universitas Al-Ghifari yang mulai mengadakan kerja praktek di KBRI. Sudah ada kesempatan lah ya. Mudah-mudahan lah misalnya dari manajemen, dari hubungan internasional atau dari prodi yang lainnya kan gitu ya. Jadi kami ke Thailand itu tidak hanya membawa misi budaya dalam pengertian secara spesifik itu kepada mengenalkan angklung kan itu kan ya. Tetapi ya meskipun di Thailand kan angklung itu sudah diadaptasi menjadi angkalung oleh Thailand itu. Di Thailand bahkan sudah mulai ada pengrajin kan katanya itu di sana. Tetapi ya tetap saja kiblat angklung itu ya dari sungapannya, dari pusatnya yang ada di kita gitu, di Indonesia, terutama di Bandung. Nah, untuk melengkapi informasi ke warga Unpari, izinkan kita spill beberapa dokumentasi selama kegiatan Akang sama tim di Thailand. Ya. Pembina Sanggar Angklung Pendidikan Al-Ghifari, Dr. Haji Gunawan Undang mengatakan dirinya merasa puas dengan penampilan perdananya di kancah internasional. Ia berharap ke depan Al-Ghifari dapat kembali mengangkat kebudayaan Indonesia di kancah global. Tetaplah Indonesia menjadi negara superpower budaya. Oke Kang, tadi berbicara tentang angklung ya, boleh dong kasih sedikit tentang filosofi angklung dalam pendekatan kepemimpinan, itu seperti apa? Ya, yang pertama ada nilai-nilai angklung yang mungkin tidak dimiliki oleh alat musik yang lainnya. Ini uniknya angklung. Bahkan secara organologi angklung itu uniknya itu kalau membuat angklung di Sogat ya, itu antara suara tiup dengan suara takol itu harus sama. Alat musik mana yang seperti itu? Saya kira tidak ada. Jadi jika ditiup itu misalnya kita membuat satu tabung angklung misalnya du, maka suara tiup itu pakai suara du. Kemudian ditakol pun harus du, sehingga jika memang belum suara du misalnya itu masih rendah atau masih tinggi, maka sogatnya dijeroan kan gitu, atau itu yang dipotongkan gitu. Nah ini
pun keunikan angklung. Nah, mengapa UNESCO menjadikan angklung sebagai warisan budaya tak benda, ya, warisan dunia, ya, tak benda milik Indonesia gitu kan ya, asal Indonesia. Nah, ini karena UNESCO itu antara lain mempertimbangkan bahwa yang pertama, angklung itu kan lahir di Jawa Barat, khususnya di wilayah masyarakat Sunda kan gitu kan ya. Itu yang pertama, sehingga ketika Malaysia mengklaim bahwa angklung dari mereka, dan itu ditolak kan karena tidak bisa menjelaskan historisnya kan gitu kan. Kalau kita makan angklung itu tadi dari budaya agraris, artinya dari budaya Huma lah ya. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain yang sifatnya filosofis, maknawi ya dalam angklung itu. Kalau Padaeng itu kan 5M. Antara lain kalau bermain angklung itu pertama harus mudah. Mudah kan dilakukan begitu kan, mudah, hanya dengan model metode raise hand begitu kan, menganang saja kan begitu kan, hanya beberapa menit sudah bisa memainkan kan gitu kan ya, jika bermain bersama-sama. Kemudian juga menyenangkan. Artinya bermain angklung itu tong bari cemberut, karena yang namanya harmonisasikan itu harus benar-benar menyenangkan. Ya, murah, menyenangkan, ya yang penting antara lain bagian dari 5M tersebut adalah mendidik. Nah, angklung oleh peneliti-peneliti berikutnya ini ternyata setelah diteliti, angklung ini memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa. Ya, artinya bisa mengembangkan nilai-nilai bisa membentuk bahkan mengembangkan nilai-nilai karakter building. Antara lain misalnya pertama nilai apa itu? Ya pertama misalnya tentang kepemimpinan. Jadi ada konduktor, ya kan? Ada konduktor. Kata konduktor misalnya do, maka harus taat kepada konduktor. Misalnya dengan raise hand begitu kan, do begitu kan ya. Itu harus do. Tetapi ketika raise hand konduktor misalnya re begitu kan ya, maka yang do diam dan yang lain yang re yang memegang angklung re gitu kan ya. Yang dibunyikan. Nah, di sini kan pertama ada nilai taat pimpinan. Kemudian juga ada nilai saling menghargai. Ya, kalau yang lain dibunyikan lama ya, yang lain jangan dulu agar harmoni. Kebayang tidak? Kalau angklung dibunyikan semuanya begitu kan, tidak ada harmoninya kan gitu kan ya. Nah, makanya demikian juga ini untuk menggambarkan bahwa ternyata kehidupan sosial ini akan menjadi enak, ya, menjadi enjoy jika memang saling menghargai, taat kepada pimpinan. Jadi sebenarnya filosofi angklung itu banyak sekali. Bahkan filosofi angklung itu kan dapat melatih konsentrasi. Dalam beberapa kali, ya 1 detik 2 detik saja tidak konsentrasi, telat, ya ngurulungkeun angklung dah. Karena konsentrasi, maka beberapa detik tersebut ketinggalan nadanya. Sudah tidak harmoni lagi, gitu kan ya. Suaranya juga sudah pacring-celung kan gitu kan ya. Itu gara-gara tidak konsentrasi. Ya. Banyak nilai-nilai sebenarnya, nilai-nilai angklung itu yang memang itu bisa dijadikan cermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kang, kita juga ngelihat salah satu media sosial Bapak yaitu di TikTok Gunawan Undang. Ternyata Kang sudah menciptakan karya yang sangat indah yaitu pianik. Apa sih Kang pianik itu? Ya ini pianik ini sebenarnya singkatan ya. Jadi kepanjangannya piano angklung akustik. Nilai-nilai yang tadi itu angklung baru bisa mengandung nilai-nilai tadi itu jika jika dimainkan secara bersama-sama. Artinya misalnya 1 oktav, 2 oktav misalnya kan,
oleh beberapa orang, ya biasanya ya minimal bagus suaranya itu misalnya 15 orang lah kan gitu kan ya. Itu tadi nilai-nilai yang tadi akan terasa sekali. Nah kemudian kenapa ini saya menciptakan piano angklung akustik? Piano angklung akustik ini adalah hasil karya cipta saya, hasil meriset sekira lebih dari 2 tahun sampai dengan hari ini. Jadi konsep dasarnya karena para pemain ini cenderung ingin lebih praktis, ya. Kemudian juga agar angklung yang sekian banyak itu bisa dimainkan oleh pemain tunggal, begitu kan ya. Ya saya mencoba membuat kenapa ya tidak dibuat seperti piano angklung seperti piano kan itu kan. Saya mencoba melakukan riset ini. Nah ternyata alhamdulillah wa syukurillah ini sebagaimana di-upload di TikTok lah ya. Itu ya responnya cukup hebat. Ya minimal 600 lah ya. Apa yang like atau apa tuh. Bahkan yang terakhir itu ada yang sampai 10.000 tuh. Nah ini menunjukkan bahwa masyarakat pun ternyata menyambut lah ya terhadap piano angklung akustik ini. Nah piano angklung akustik ini sebenarnya sistemnya itu sistem mekanik untuk seri 1. Ada 2 prototipe yang kemarin dipakai waktu wisuda Universitas Al-Ghifari tanggal 13 Oktober yang lalu lah ya. Itu seri 1. Nah, sekarang saya sudah membuat seri 2. Seri 2 itu tidak menggunakan model mekanik. Ya, mekanik. Kalau mekanik kan itu menggunakan roda eksentrik dan saya menciptakan sendiri vibratornya. Jadi konsep dasarnya itu daya putar. Ya, dari daya putar motor itu menjadi daya maju mundur. Nah, kalau daya putar menjadi daya maju mundur berarti harus diciptakan. Nah, dari 12 klaim yang saya usulkan ke paten ya, Kemenkumham ini kan yang diantaranya ya saya menemukan vibrator piano angklung akustik itu. Jadi untuk menggetarkan itu alat ya, alat mekaniknya. Nah sekarang pun ya saya menciptakan juga yang kedua sekarang untuk angklung suara akustik tapi pianonya tutnya lebih elektrik sekarang. Kalau yang seri 1 tidak bisa terleng tidak bisa. Nah sekarang sudah bisa seperti piano lah dan lebih empuk lagi. Itu seri 2. Artinya ini adalah agar angklung bisa dimainkan oleh pemain tunggal kan gitu kan ya. Ya mudah-mudahan saja. Kalau menurut teman-teman di dunia seni sih ini termasuk alat musik yang baru mungkin lah ya. Karena memang saya juga ini kan sudah mendaftarkan ke paten lah ya. Di paten nasional dan paten internasional saya melihat alat dan sistem mekanik piano angklung akustik belum ada. Kalau di ini nggak tahu kalau karya-karya yang belum terdaftarkan mungkin sudah ada, tetapi silakan cek aja di YouTube apakah memang sudah ada. Tetapi ya ini adalah murni begitu kan, insya Allah karya saya sendiri kan itu. Naon Kak Iki? Haus teh aduh. Udah, minum dulu atuh dari tadi ngobrol terus enggak minum. Akang minum dulu ya. Ini apa ini? Air mineral Universitas Woi, Al-Ghifari. guys, ini adalah minuman ya, air mineral Universitas Al-Ghifari ya. Hebat sekali nih. Ini bagian dari misi juga karena Yayasan Al-Ghifari kan tadi kewirausahaan. Bahkan dalam podcast sebelumnya kan ya, kemarin sudah ada juara nasional, juara ketiga nasional kemarin itu,
Ya, apa itu kepanjangan itu? Kewirausahaan mahasiswa Kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Halu Oleo Kendari. Juara ketiga. Itu termasuk di dalamnya pesertanya itu perguruan tinggi negeri yang top, termasuk ITB dan sebagainya kan ya. Alhamdulillah. Selamat ya. Jurusan manajemen kan? Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata misi Algifari di kalangan mahasiswa itu sudah menciptakan kreator-kreator baru. Tepuk tangan dong untuk Diminum dulu kan? termasuk ini dulu ya. Minum dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Teh Alda setelah minum air mineral Algifari seger ya. Mun. Oh iya, ini air mineral Universitas Algifari. Untuk teman-teman yang mau order, boleh hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Air mineral Universitas Algifari, teman setia di setiap aktivitas. Kang, tadi aku pianik ya. Pengen tahu juga terinspirasi dari mana sih sehingga bisa terciptanya pianik itu sendiri. Gini, ini sejarahnya panjang ya. Dulu kalau dirunut nih di daerah pedalaman Banten nih, yang waktu itu masih masuk Jawa Barat ya. Ini hasil penelitian Raffles ya. Masyarakat tradisional dalam berhuma ya di Banten, kemudian di pedalaman masyarakat waktu itu ternyata menggunakan angklung sebagai alat ritual berhuma. Jadi suaranya itu masih ritmis aja, masih nyalendro, belum daminatilada, apalagi do re mi fa sol la si do belum. Tapi tadi kemudian diinovasi oleh Pak Daeng Sutigna ini adalah seorang guru, ya, diinovasi dibuat tangga nada do re mi fa sol la si do tahun 1937 lah ya. Nah, ternyata itu bisa dimainkan bersama-sama. Nah, karena ingin praktis, ya kan, agar bisa dimainkan oleh pemain tunggal, maka yang dimainkan bersama-sama berkembanglah angklung yang modernnya ya, yang angklung padaengnya. Itu menjadi digantung kan gitu kan? Digantung kemudian dimainkan gitu kan ya? Nah, kan gitu kan ya? Nah, setelah ada ayah angklung gantung, ayah lebih praktis juga Pak Yayan Ujo lah ya. Itu menciptakan angklung toel yang begitu. Ya kan? Ada angklung toel ya Pak Yayan Ujo. Nah, tapi yang namanya di angklung toel begitu kan sekali noel. Ya, tidak bisa melakukan akord begitu kan ya. Akord ini misalnya ini antara misalnya tombol D besar dengan D kecil begitu kan ya. Jadi kalau hanya satu kali saja, tapi kalau di akord lebih dari 2 tombol kan nggak bisa. Ya kan? Nah, sehingga dari sana atau juga ada angklung grain begitu kan ya, yang dipijit juga begitu kan ya. Tapi kan itu tidak bisa akord juga. Jadi alamun dikerelingkeun teh kurulungkeun begitu kan harus dinag-nag we tuluy. Nah, ini mah kan tidak. Kalau karya saya itu kalau dipijit itu terus aja ngereling. Karena tadi pakai vibrator itu. Ya, pakai penggetar gitu kan ya. Nah, jadi latar belakangnya itu mengapa saya menciptakan angklung pianik ya. Tadi perkembangan bahkan sekarang itu sudah ada angklung digital. Jadi angklung digital ini angklungnya bisa angklung akustik, tetapi pakai aplikasi. Misalnya lagu Halo Halo Bandung. Ya, diprogram ya pakai semacam akuator, kemudian disambungkan ke angklung yang digantung itu, enter sudah saja bermain, tapi tanpa peran manusia langsung. Tapi kalau karya saya itu ya apa yang saya atau pemain inginkan, lagu apa ya bisa dilakukan selama memang pemain tunggal tersebut bisa memainkan alat musik tersebut kan gitu kan. Sama seperti piano biasa atau organ biasa kan gitu kan ya. Jadi itu bisa akord, bisa dan bisa. Nah, apalagi seri 1 itu
Biasa dinamika suara bisa lembut, ya, bisa sedang, bisa keras kan gitu kan ya. Itu kan dinamika dinamika suara lah ya. Kemudian juga hal yang lain, mengapa inspirasi ini? Saya orang sosial, tetapi senang juga teknik gitu kan ya. Banyak menyangka saya itu adalah latar belakang keilmuan teknik, tidak. Saya itu adalah ilmu sosial. Saya ingin tahu itu ketika angklung digetarkan itu berapa RPM, revolusi per menit tuh. Ya saya nanya ke orang teknik, belum ada yang bisa menjawab. Tapi saya menemukan itu. Ya, sekarang kalau revolusi RPM itu ya, itu kan sebenarnya misalnya kalau mesin Gerinda tuh, itu kan kurang lebih 13.000. Itu terlalu tinggi, nggak akan ada suaranya. Ya, tapi saya menemukan itu RPM yang cocok begitu kan, sesuai dengan jika angklung digetarkan oleh manusia. Dan itu alhamdulillah ditemukan kan gitu. Jadi dalam klaim-klaim yang diusulkan ya, yang didaftarkan ke Kemenkumham itu, paten yang saya ini karena 12. Batasnya itu kan 10 yang ini, tetapi saya menambah 2 lagi gitu kan. Dan itu memang dalam undang-undang diperbolehkan asal memang berbayar lah, tidak ada apa-apa. Saya lakukan itu kan gitu kan. Nah, Kang, kalau boleh tahu lebih dalam, berapa lama sih dalam mengonsep dan merangkai hingga bisa jadi pianik yang indah seperti ini? Ya kalau idenya mah mungkin bisa 3-4 tahun yang lalu kalau idenya mah kan gitu kan. Kan secara konseptual atau secara teoritik ada kreatif, ada inovatif kan itu kan ya. Nah, kalau kreatif itu kan baru pada tataran berpikir, mungkin dituangkan dalam tulisan. Ya kan? Itu ya mungkin ya setahun 2 tahunan lah ya berpikir sistemnya seperti apa. Nah, tapi kalau inovatifnya artinya membuatnya, mulai saya merancang misalnya itu rangkanya ya. Karena rangkanya seperti piano kayak. Kemudian juga saya merancang papannya, pianonya, papan tutsnya. Saya juga merancang tentang roda eksentrik untuk penggeraknya. Apakah ini harus satu mesin ya untuk semua angklung, atau setiap satu angklung satu mesin kan misalnya kan gitu kan ya. Nah itu kan berpikir kreatif kan gitu. Dan kemudian bagaimana konstruksinya? Karena ini adalah getarannya relatif besar begitu kan ya. Ini bagaimana agar tidak mengganggu terhadap rangka tadi itu. Terus saya kadang-kadang bermalam-malam itu sampai jam 1, jam 2 kalau ada ide itu ya tidak bisa tidur karena ingin melihat putaran gitu, ini kenapa masih mengganggu ke mana itu ke bodi begitu kan, bergetar. Oh ininya terus sampai ya alhamdulillah mungkin relatif lebih halus sekarang itu kan gitu kan. Tetapi ya kalau seri 2 itu insya Allah akan lebih halus lagi kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kurang lebih ya membuatnya itu ya 2 tahun lebih lah ya sampai dengan hari ini. Tapi tahun ketiga ini sudah masuk ke prototipe tipe 2 sebenarnya. Artinya sudah elektrik gitu ya. Sudah elektrik tapi suaranya tetap suara akustik gitu ya. Gitu. Nah, Kang, harapan apa yang ingin Akang capai ke depannya dengan pianik ini? Ya harapannya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang senang bermusik lah ya, mudah-mudahan saja ya. Gitu. Dan kalau idenya juga kalau bisa mah jika memang ada pengembang tidak oleh industri besar. Ide-ide saya itu ingin oleh diproduksi oleh UMKM. Sebab pengrajin saja sekarang, pengrajin angklung jika pianik itu ada terus berkembang, pengrajin angklung saja kan. Ini pianik ini 3 oktav lebih. Ya. Yang paling kecil ini yang saya buat itu 26. Berarti satu alat itu mau diwakili begitu saya oleh satu alat untuk 26 orang tuh. Kalau dimainkan ya. Yang yang seri kedua ini 32 angklung.
berarti bisa dimainkan oleh satu pemain tunggal. Kita lebih efektif dari aspek itu. Nah, artinya ini adalah mudah-mudahan lebih praktis lagi bisa dipakai. Bahkan kemarin juga ada yang nanya-nanya, ini bagaimana kalau misalnya itu perkantoran-perkantoran, misalnya di dinas-dinas pariwisata, di lembaga-lembaga budaya, pemerintahan, swasta, kemudian juga di rumah-rumah makan, hotel-hotel, begitu kan ya. Itu bisa tidak bahkan di rumah? Oh, sangat bisa karena ini pianik ini sudah menjadi alat rumahan. Lebih praktis sekarang. Kalau nyimpan 32 angklung, ya bisa numpuk di mana saja. Tapi ini kan sudah di set sangat rapi sekali kan gitu kan dalam sebuah alat musik. Kita sekarang udah ada di penghujung mungkin ya untuk Talkshow hari ini. Sebelum ke penutupan, boleh dikasih closing statement-nya, Kang? Ya, closing statement dari saya, jadilah Indonesia menjadi negara superpower budaya. Ada lagi? Cukup. Oke, mungkin untuk Talkshow hari ini, alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan ya Kang. Semoga apa yang akan sampaikan tadi bisa menjadi ilmu khususnya buat kita semua. Amin. Dan yang nonton juga. Amin. Tapi sebelum itu, Kang, ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Mohon diterima. Ini dari kita buat Akang. Oh iya. Akang mudah-mudahan sehat, sukses Amin. selalu. Hatur nuhun tos nipatkan wakosna. Hatur nuhun. Ini dosen pembimbingnya Pak Muhammad Anang Munawir. Ya, terima kasih Pak Anang. Dan juga hostnya juga ini kelompok berapa? Satu. Kelompok 1 ya. Selamat ya. Saya sangat senang sekali diundang ke forum yang sangat terhormat ini. Alhamdulillah. Kita langsung akhiri saja talkshow hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa selesai.